Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Combined Effect of Ocean Warming and Acidification of the Lava Stage of the Europe Abalone Haliotis tuberculata. Next. Di sini adalah anggota kelompok dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Isna Faryatma Putri, kemudian Nabila Isna Salsabila, Oda Nur Zamzam, Rinata Nabila, Anif Nur Rofiah, Ahmad Hafiz Farizi, Zahir Tamamani. Next. Di sini akan dibagi menjadi 5 topik yang dimulai dari pendahuluan, bahan dan metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Next. Di pendahuluan ini kita akan membahas tentang peningkatan konsentrasi CO2 akibat aktivitas antropogenik menyebabkan peningkatan penyerapan CO2 di lautan, yang mengakibatkan fenomena yang disebut pengasaman laut, yang terjadi bersamaan dengan pemanasan laut atau OE. OA memiliki dampak yang sangat buruk pada pengapur laut yang menghasilkan kerangka kalsium karbonat CO3. Sebaliknya, dampak peningkatan suhu akibat OE dapat merangsang proses fisiologis hingga mencapai ambang batas. Next. Nah, untuk selanjutnya ada bahan dan metode. Next. Yang pertama ada produksi larva abalon. Penelitian ini menggunakan stok induk abalon Halioticus tuberculata yang terdiri dari 3 betina dan 7 jantan liar dari Sanctuary Porex, serta 4 betina dan 5 jantan budidaya dari peternakan Haloitis di Britani, Prancis. Penggabungan induk liar dan budidaya ini bertujuan untuk mencegah perkawinan sekerabat dan menghasilkan larva yang cukup. Abalon yang dibudidayakan diberi waktu untuk beraklimatisasi dengan kondisi peternakan selama 3 bulan dalam air laut alami pada suhu 15 derajat Celcius dengan pakan bebas berupa alga Adelibitum. Pemijahan dilakukan dengan menstimulasi abalon menggunakan sinar ultraviolet dan pemanasan terhadap air laut dari 8 derajat Celcius hingga ke 21 derajat Celcius dalam waktu 1 jam. Setelah pemijahan, telur yang dihasilkan dibagi menjadi 12 batch. Masing-masing batch diberi sperma dari 1 jantan untuk menghindari kompetisi sperma. Telur yang dibuahi kemudian dipisahkan menjadi 12 sampel yang diberi 900.000 embrio per batch. Next. Kemudian yang kedua ada desain eksperimen. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak individu dan kombinasi dari ocean acidification dan ocean warming terhadap larva abalon menggunakan desain faktorial penuh. 2 variabel yang digunakan di sini yaitu ada suhu 17 derajat Celcius dan 19 derajat Celcius, serta ada pH-nya 8 dan 7,7 dengan total tangki ada 12. Desain sederhana sistem eksperimen menunjukkan aliran air laut yang disaring dari tangki header, kotak penetasan stirena, dan tangki larva 350 liter dengan total tangki 12. Air laut keluar dari sistem melalui aliran keluar berwarna hitam di bagian atas tangki larva. IKS di sini sendiri adalah sistem katup listrik yang diatur pH-nya. Keempat perlakuan ditunjukkan menggunakan 2 warna, yaitu putih dan biru untuk membedakan pH tinggi dan rendahnya, dan termometer merah untuk suhu yang tinggi. Next. Kemudian ada kimia karbonat dan kontrol pH. Pengendalian kimia karbonat dan pH dilakukan dengan memantau dan mengontrol pH serta kimia karbonat menggunakan sistem pH stat, yaitu Aquastar dan IKS Computer System, dengan pengaturan elektrovalve dan CO2 untuk mengatur pH air laut. Air laut dengan pH rendah dihasilkan dengan mengalirkan CO2 ke dalam tangki melalui elektrovalve yang dikendalikan oleh sistem pH stat. Nilai pH yang diinginkan diatur
agar 0,3 unit lebih rendah dari pH tinggi. Sesuai dengan fluktuasi alami di pantai Britani Utara. Pengukuran harian menggunakan meteran pH dilakukan untuk memastikan pengaturan pH yang tepat. Suhu dan salinitas juga diukur setiap hari dan alkalinitas total diukur 2 kali dengan titrasi potensiometrik menggunakan 0,1 mol HCl dan metode Grant pada suhu 25 derajat Celcius selama masa percobaan. Sampel air larut difiltrat, diracuni dengan merkuri klorida dan disimpan untuk analisis lebih lanjut. Kimia karbonat air laut dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak CO2 SYS. Next. Kemudian yang keempat ada keberhasilan penetasan. Penetasan larva Trokoper biasanya terjadi pada 18-20 jam pasca pembuahan atau HPF di bawah kondisi pH 8 dan suhu 17 derajat Celcius. Untuk menghitung persentase keberhasilan, penetasan di 12 kotak penetasan. Larva yang tidak menetas dikumpulkan setelah 24 HPF. Sementara larva yang sudah menetas dan bisa berenang dipindahkan ke tangki pembesaran 350 liter. Sampel larva yang tidak menetas diambil dan dihitung. Presentasi keberhasilan penetasan dihitung menggunakan rumus berdasarkan jenis larva yang berenang dan tidak menetas. Kemudian yang kelima ada penilaian morfometri dan presentasi larva yang berenang. Tahapan perkembangan pasca embrionik Halieuthus tuberculata dianalisis dengan pengukuran morfometrik pada 24, 72 jam, dan 96 jam pasca pembuahan atau HPF yang masing-masing sesuai dengan tahap larva Trokoper, berenang bebas, dan Figler matang. Pengambilan sampel larva berenang dilakukan untuk analisis lebih lanjut. Tahapan perkembangan larva diperiksa pada 24, 72, dan 96 HBF di bawah mikroskop binokular. Jumlah total larva berenang di setiap tangki diperkirakan dari 6 replika per tangkinya. Larva difiksasi dan disimpan dalam 70% etanol untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian yang keenam ada persiapan slide untuk analisis morfometrik dan briefingensi. Persiapan slide ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik morfometrik dan briefingensi larva Halieuthus tuberculata. Sebanyak 12 slide per tahap larva disiapkan dengan larva yang telah difiksasi dalam etanol. Kemudian dipindahkan ke gliserol dan dipasang pada slide untuk analisis di bawah mikroskop, fase kontras, dan cahaya terpolarisasi. Larva diambil fotonya untuk analisis morfologi dan data dianalisis menggunakan perangkat lunak image. Next. Analisis morfometri. Jadi analisis morfometri yaitu untuk menganalisis perkembangan larva, pembentukan dan ukuran cangkang, kemudian dianalisis dengan 125 sampai 133 larva per perlakuan. Sistem penilaian ini menggunakan sistem semi kuantitatif digunakan untuk mengkategorikan perkembangan larva ke dalam 3 kategori morfologi diberi skor dari 0 hingga 2. Panjang larva maksimum pada 24 jam pasca pembuahan atau HPF dan total panjang cangkang pada 70 HPF diukur menggunakan perangkat lunak image. Jadi penilaian semi kuantitatif ini untuk memberi skor 2 untuk tabel 1 yaitu cangkang normal atau cangkang sempurna, juga dapat dilihat dari di Fig 2 atau gambar 2 yang skor 2, skor 1 untuk cangkang setengah atau belum tumbuh, dan skor 0 untuk cangkang yang belum tumbuh. Analisis birefringence. Birefringence yang diukur pada skala 0 sampai 255 menggunakan mikroskop Olympus. Digunakan untuk menilai mineralisasi cangkang lava. Metode ini melibatkan pengukuran cahaya terpolarisasi yang melewati CaCO3, di, di mana cangkang dengan kandungan CaCO3 yang lebih tinggi membiaskan lebih banyak cahaya. Pengukuran dilakukan pada
tidaknya 120 larva per perlakuan pada 2 tahap pengembangan, yaitu 24 dan 72 jam pasca fertilisasi, dengan menggunakan perangkat lunak IMAGE untuk menentukan rata-rata tingkat abu-abu pada area cangkang larva yang menunjukkan birefringensi. Jadi hasil dari analisis birefringensi itu yang kayak selaput di FIG1 dan FIG3 itu kayak selaput di samping-sampingnya tubuh larva. Tuh, next. Pemindahan mikroskop elektron. Jadi larva disimpan dengan etanol 70%, 4 larva per perlakuan. Sampel yang didehidrasikan menggunakan larutan etanol dengan peningkatan konsentrasi 90, 95% dan 100%. Kemudian dikeringkan menggunakan CO2 cair melalui pengeringan titik kritis. Sampel yang telah dikeringkan dilapisi dengan emas untuk meningkatkan konduktivitas sebelum dilakukan pemindaian. Kemudian sampel tersebut diamati menggunakan mikroskop elektron pemindaian Sigma 300 FE/SEM pada tegangan 5 kV. Kemudian perilaku berenang larva. Pada 72 jam setelah pembuahan atau IPF, sampel 1 liter diambil dari setiap tangki. Larva dikonsentrasikan menggunakan saringan berukuran 40 mm dan dikumpulkan dengan pipet. Sebanyak 10-20 larva ditempatkan di plat 24 sumur yang diisi dengan air laut sesuai dengan kondisi perlakuan. Video larva direkam menggunakan Dynovision observasi chamber dan kamera blaster. Perilaku berenang larva dilacak menggunakan perangkat lunak Etovision XT di bawah kondisi perlakuan yang tidak diketahui atau blind test. Hanya larva yang berenang terus-menerus selama setidaknya 10 detik yang disertakan dalam analisis. Variabel perilaku seperti jarak tempuh, kecepatan rata-rata, dan tingkat perubahan arah tometer diukur. Jika larva bertabrakan atau tidak bergerak selama 30 detik, data perilaku mereka dikeluarkan dari analisis. Metabolisme larva. Pada 72 jam setelah pembuahan HPF atau HPF, tingkat respirasi larva diukur dengan menggunakan respirometrik akrilik. Setiap tangki eksperimen dilakukan 6 inkubasi, 3 dengan larva dalam ruang 120 ml dan 3 sebagai kontrol dengan air laut dalam ruang 80 ml. Larva diambil dengan kepadatan 100 larva per mililiter dengan suhu dalam ruang inkubasi dijaga pada 17 derajat Celcius atau 19 derajat Celcius. Tingkat respirasi dihitung berdasarkan perbedaan konsentrasi oksigen menggunakan sistem fiber optik non-invasif. Konsumsi oksigen dipantau selama 1,5 hingga 2 jam dan dikoreksi berdasarkan konsumsi dikontrol. Setelah inkubasi, jumlah larva di setiap ruang ditentukan. Larva dibersihkan dan disaring untuk mengukur berat kering. Ya, kandungan CaCO3 relatif dihitung berdasarkan berat abu setelah pembakaran. Larva settlement. Metode ini dilakukan dengan menggunakan 24 akuarium yang diatur pada 2 suhu berbeda, yaitu 17 dan 19 derajat Celcius, dan dilengkapi dengan plat polikarbonat yang satu dilapisi alga hijau Ulvela lens, yang diketahui sebagai rangsangan penting untuk perlakuan larva. Setelah 24 jam, jumlah larva yang melekat pada setiap plat dicatat, dan larva yang tidak melekat diambil untuk dihitung. Persentase larva yang berhasil melekat pada plat dihitung berdasarkan data dari replikasi yang dilakukan. Jadi
Perhitungannya yaitu larva yang melekat pada plat polikarbonat dibagi total larva awal dan dikali 100% untuk mengetahui persentase larva yang melekat pada polikarbonat. Analisis statistik. Penggunaan perangkat lunak R dan RStudio untuk melakukan analisis statistik, termasuk ANOVA dua arah untuk menilai perbedaan dalam tingkat penetasan. Persentase larva yang berenang, panjang cangkang, parameter perilaku, tingkat respirasi, dan settlement larva berdasarkan pH, suhu, dan interaksinya. Tes statistik lainnya yang diterapkan seperti tes Wilcon dan tes C-kuadrat untuk menganalisis efek pH dan suhu pada tingkat settlement dan fenotip larva pada titik tertentu pada 24 dan 72 jam setelah pembuahan atau APF. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Next. Berikut merupakan kimia karbonat dan karakteristik fisikokimia. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa karakteristik fisikokimia air laut yang digunakan dalam penelitian meliputi suhu, pH, dan parameter kimia karbonat lainnya. Next. Selanjutnya ada pengaruh pH dan suhu terhadap persentase larva pelenang. Dapat dilihat dari diagram batang berikut. Pada diagram tersebut menunjukkan bahwa larva yang terpapar pH rendah, yaitu 7,7, memiliki persentase perenang lebih rendah dibandingkan dengan larva yang terpapar pH tinggi, yaitu 8. Sedangkan pada suhu yang rendah, yaitu 17 derajat Celcius, persentase larva perenang lebih tinggi dibandingkan dengan paparan suhu tinggi, yaitu 19 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pH dan suhu berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan larva untuk berenang. Kombinasi antara pH tinggi dan suhu rendah menunjukkan persentase yang lebih baik dalam membantu kemampuan berenang larva. Next. Selanjutnya ada distribusi proporsional larva pada 24 jam pasca fertilisasi atau HPF dan 72 jam pasca fertilisasi yang dikategorikan berdasarkan perkembangan morfologinya, di mana pada diagram tersebut menunjukkan pembentukan cangkang dan perkembangan jaringan yang dikategorikan dengan perkembangan secara normal yang ditandai dengan warna hijau, kemudian sebagian yaitu warna biru, dan tidak berkembang itu merah. Pada 24 HPF, pembentukan cangkang normal lebih banyak terjadi pada pH 8 dan suhu 19 derajat Celcius. Dan perkembangan jaringan normal lebih banyak terjadi pada pH 8 dan suhu 17 derajat Celcius, di mana perkembangan tersebut menunjukkan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan larva yang mengalami malformasi. Sedangkan pada 72 HPF, pola perkembangan normal lebih banyak dibandingkan dengan larva yang mengalami perkembangan sebagian atau tidak berkembang. Next. Klasifikasi cangkang pada poin 3.6, pengaruh pH pada 24 jam pasca pembuahan HPF, birefringensi jumlah piksel skala abu-abu yang mencerminkan klasifikasi cangkang pada pH 7,7 lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan pH 8, namun suhu tidak mempengaruhi birefringensi secara signifikan. Pada 72 HPF, birefringensi lebih rendah pada pH 7,7 dibandingkan pH 8, serta pada suhu 19 derajat dibandingkan 17 derajat.
Ini menunjukkan bahwa klasifikasi cangkang menurun pada pH rendah dan suhu tinggi. Namun, interaksi antara suhu dan pH tidak memberikan efek signifikan. Selanjutnya, mikroskop elektron pada 24 HPF, larva di pH 8 menunjukkan permukaan cangkang normal, sementara pada pH 7,7 terlihat deformasi cangkang dan retakan mikro. Pada 72 HPF, meskipun bentuk cangkang serupa, larva pada pH rendah menunjukkan heterogenitas permukaan dan lubang kecil, mengindikasikan pelarutan mineral. Pada poin 3.8, perilaku renang larva, tidak ada perbedaan signifikan dalam parameter perilaku renang, jarak yang ditempuh, kecepatan rata-rata, dan sudut manuver, akibat pH, suhu, atau interaksi keduanya. Kemudian tingkat respirasi, tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat respirasi larva antara pH atau suhu, serta tidak ada interaksi signifikan antara keduanya. Pada penyelesaian larva, pada pelat yang ditutupi oleh alga, ulvela, larva lebih banyak menetap pada suhu 19 derajat dibandingkan 17 derajat. Namun, tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan pH atau interaksi antara suhu dan pH. Pada plat kosong, suhu tinggi juga meningkatkan penyelesaian larva, tetapi tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan pH. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa pH rendah dan suhu tinggi memiliki efek negatif pada klasifikasi cangkang dan penyelesaian larva, tetapi tidak mempengaruhi perilaku renang atau respirasi larva. Selanjutnya adalah pembahasan. Dalam penelitian ini, larva Haliotis tuberculata dipaparkan pada efek individu dan gabungan dari ocean acidification atau OA dan ocean warming atau OW. Penurunan pH sebesar 0,3 dan peningkatan suhu sebesar 2 derajat Celcius menyebabkan dampak signifikan pada respon larva, terutama pada pembentukan cangkang, panjang, dan klasifikasi yang sangat sensitif terhadap perubahan pH dan suhu. Namun, tidak ditemukan interaksi signifikan antara suhu dan pH untuk variabel yang diukur, yang konsisten dengan meta-analisis sebelumnya bahwa efek gabungan OA dan OW pada spesies yang mengalami kalsifikasi termasuk moluska tidak selalu terjadi. Next. Kesuksesan penetasan larva Throcopor tuberculata tidak dipengaruhi secara signifikan oleh suhu, pH, atau interaksi keduanya. Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya pada spesies Haliotis lainnya. Meski begitu, peningkatan jumlah larva dengan kelainan jaringan terlihat pada perlakuan suhu tinggi, diikuti oleh penurunan signifikan jumlah larva yang berenang. pH yang rendah juga mengurangi perkembangan jaringan normal pada tahap larva. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa larva Haliticus tuberculata dapat bertahan pada nilai pH dan suhu yang tinggi yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang. Next. Penurunan pH menghambat pembentukan cangkang pada larva Haliotis tuberculata sebagaimana terlihat pada spesies Haliotis lainnya. Pada penelitian sebelumnya pada Haliotis coccrodiata dan Haliotis kamschakana, Haliotis asinina, dan Haliotis tuberculata menunjukkan hasil yang serupa, di mana penurunan pH dapat mengurangi kalsifikasi cangkang. Pada Haliotis tuberculata, penurunan klasifikasi cangkang di bawah pH rendah ditunjukkan melalui pengamatan mikroskop, termasuk munculnya lubang kecil di permukaan cangkang yang menunjukkan adanya pelarutan CaCO3. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yang menunjukkan bahwa larva abalon lebih rentan terhadap ocean acidification
yang dapat menyebabkan cangkang lebih menipis dan rapuh. Kondisi ini juga dapat membahayakan populasi alami Haliotis tuberculata karena perubahan awal pada cangkang dapat menghambat perkembangan larva. Next. Namun, dalam penelitian ini, peningkatan suhu mengurangi dampak negatif pH rendah, dapat mengurangi dampak negatif dari pH yang rendah, sehingga lebih banyak larva dengan perkembangan cangkang yang normal. Fenomena ini juga telah dilaporkan pada moluska lain, di mana suhu tinggi membantu mengurangi efek negatif dari ocean acidification. Meskipun panjang cangkang larva Haliotis tuberculata berkurang secara signifikan akibat pH rendah, namun tidak ada efek dari suhu atau interaksi antara suhu dan pH yang diamati. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada Haliotis kamtsakana dan Haliotis asinia dan Haliotis diversicolor dan Haliotis discus hanai yang menunjukkan bahwa pengurangan panjang cangkang pada kondisi pH rendah, tetapi tidak ditemukan pengurangan signifikan pada kondisi pH tinggi. Next. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa suhu dan pH tidak memiliki efek yang signifikan terhadap ukuran cangkang pada moluska laut, dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan dampak yang berbeda-beda terhadap ukuran larva. Meskipun efek langsung pada fisiologi dan perilaku larva tidak teramati, namun terdapat efek tidak langsung melalui mekanisme seluler dan molekuler yang mungkin masih ada. Penyelesaian larva lebih tinggi pada suhu yang lebih tinggi, yang dapat memperpendek tahap larva planktonik dan meningkatkan tingkat penyelesaian. Tidak ada efek pH yang signifikan terhadap penyelesaian larva, tetapi keberadaan isyarat penyelesaian seperti ganggang koralin dapat mempengaruhi tingkat penyelesaian secara tidak langsung. Next. Studi tambahan tentang ekspresi gen dan sintesis enzim ini diperlukan untuk sepenuhnya memahami tentang perubahan perkembangan yang disebabkan oleh pendorong perubahan iklim. Respon perilaku seperti jarak yang ditempuh dan kecepatan rata-rata tidak berbeda berdasarkan pH, suhu, ataupun interaksinya. Respirasi larva pada Haliotis tuberculata tidak berubah secara signifikan pada kondisi pH dan suhu yang berbeda, menunjukkan bahwa larva dapat menggunakan pompa ion yang ada untuk mempertahankan homeostatis asam basa. Yang terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa larva invertebrata laut kurang terpengaruh oleh perubahan pH dan suhu. Namun, untuk pemahaman lebih dalam, perlu penelitian lebih lanjut dengan metode 3D. Untuk kesimpulan dari pembahasan tadi, yaitu mayoritas respon larva Haliotis tuberculata dipengaruhi oleh pH rendah dan suhu tinggi, tetapi tidak oleh interaksi keduanya. Meskipun tingkat penurunan pH dan peningkatan suhu yang diproyeksikan selama beberapa dekade mendatang mungkin tidak tampak menjadi hambatan bagi produksi larva Haliotis tuberculata, namun tampaknya di bawah ocean acidification atau OA dan ocean warming atau OW, mayoritas respon spesies ini rentan terhadap perubahan suhu atau pH. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.